Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lagi dalam perkuliahan online mata kuliah bisnis ya. Ini adalah pertemuan ketiga. Oke, presensi ya siaran masing-masing, jangan sampai ketinggalan. Kemudian untuk materi bisa kalian akses di Classroom maupun siarannya nanti ada ya. Silahkan join di Classroom bagian. Oke, perkuliahan segera kita mulai beberapa saat lagi sambil menunggu yang lain untuk segera bergabung. Oke, hari ini ya untuk mata kuliah e-bisnis pertemuan ketiga kita akan membahas mengenai B2C ya, atau business to consumer ya. Nah, kita lebih ke B2C hari ini. Saya ingatkan kembali jangan sampai lupa mengenai absensi di siakat ya, karena itu sifatnya adalah by system, saya tidak bisa mengubahnya. Kemudian materi bisa kalian akses di Classroom maupun di siakat kalau nanti saya bukan di sana ya. Silahkan bagi yang belum join Classroom, silahkan join di Classroom ya. Nanti kalau untuk penugasan dan lain sebagainya juga melalui Classroom soalnya ya, tidak melalui email maupun yang lain ya, kecuali untuk yang ujian UTS maupun UAS itu nanti di siakat ya, otomatis ya, seperti sistem CAT itu. Oke, sambil menunggu yang lain mungkin akan kita mulai perkuliahan untuk hari ini ya. Hari ini mengenai business to consumer atau B2C. Nah, kita perlu tahu juga ya, perlu tahu lebih dulu definisi daripada B2C ya. Kependekan dari business to consumer, yang artinya sebuah proses yang terjadi apabila organisasi atau perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumennya melalui jaringan internet. Nah, intinya sama seperti yang sudah saya jelaskan, bisnis itu apa sih? Nah, kalau ini adalah variannya, yaitu apa? Business to consumer, artinya itu yang dari pebisnis langsung ke konsumen. Dari organisasi atau perusahaan ya menjual produk jasanya itu ke konsumennya langsung. Jadi langsung seperti pebisnisnya itu ke konsumennya ya, tidak melalui tidak melalui bisnis dulu baru diajarkan, seperti itu tidak ya. Jadi bisnis dari produksi perusahaan langsung ke konsumennya, intinya seperti itu kalau B2C ya. Nanti yang lainnya akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya ya, varian daripada e-bisnis. Definisi lain dari B2C ini adalah business to consumer merupakan transaksi retail yang dengan pembeli individual ya, kalau menurut Munir Fuadi. Kemudian business to consumer ini juga dapat berarti mekanisme toko online, electronic shopping mall, yaitu transaksi antara e-merchant dengan e-customer atau menurut Ono Wibowo. Nah, ini jadi tidak ada mediasi ya. Artinya hanya dua unsur ya, antara penjual dan pembeli secara langsung, dari merchant ke customer langsung ya. Nah, ini ada dua definisi lain menurut beberapa ahli ya, dua ahli tersebut ya. Data life cycle ini bisnis analitiknya ya. Misalkan di sini kita ada data source and database ya, internal,
kemudian personal data. Nah, ini adalah database dari pembelinya ya. Maaf. Kemudian ada data warehouse di sini di metadatakan ya. Data warehouse itu di metadatakan. Kemudian data mart ini adalah untuk pembelian, data pembeliannya nanti itu bisa dianalisis dengan OLAP ya, atau data mining ya. Kemudian kita visualisasikan setelah melalui data analis tadi ya. Ini adalah keputusan, ibaratnya keputusannya jadi membeli atau tidaknya ya, karena di sini data mart ini adalah kita storekan atau kita simpan, kemudian kita analisis menggunakan OLAP, queries dan lain sebagainya ya, atau data mining ya. Nah di situ nanti resultnya ya, atau kesimpulannya apa, data visualization. Jadi kita visualisasikan datanya. Nah, kemudian ada decision support, kemudian knowledge and its management ya. Jadi kita visualisasikan di sini untuk keputusan ataupun terakhirnya ya. Kemudian solusinya adalah kita ke SCM, CRM, kemudian PC, strategi, kemudian yang lainnya juga ya. Nah ini adalah bisnis analitiknya seperti itu ya, dari data source dan database sampai solusinya. Perlu kita tahu juga karakteristik B2C ya. Terbuka untuk umum, di mana informasi disebarkan ke umum ya, karena kita sasarannya adalah ke konsumen langsung. Servis yang diberikan bersifat umum atau generik, dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh halayak ramai atau umum. Sebagai contohnya adalah sistem web sudah umum digunakan, jadi sistemnya langsung di webnya ya, karena kita interaksinya antara owner atau merchantnya langsung ke konsumennya. Servis diberikan berdasarkan permohonan on demand. Consumer melakukan inisiatif dan produsen harus selalu siap memberikan respons sesuai dengan permohonan. Contohnya adalah pada saat kita sebagai pembeli ya, misalkan kita membuat permohonan atau on demand tersebut, kita mau membeli barang A ini. Nah, itu caranya bagaimana, nanti dari consumer produsen tersebut, produsen akan memberikan respon di webnya ya, karena webnya adalah milik dari produsennya atau ownernya atau merchant. Dia akan merespon sesuai dengan permohonan daripada consumer tadi. Misalkan si consumer itu memasukkan ke keranjang misalkan suatu barang. Nah di situ kita lihat, kalau kita sebagai merchantnya atau owner daripada bisnis tersebut, e-commerce tersebut, nah kita tahu apakah dia membeli, apakah consumer membeli, kemudian kita proses, nah, kita respon ya, baik misalkan kalau ada diskusinya, baik silahkan ditunggu proses, barang akan segera kami proses misalkan ya. Nah itu untuk respon awalnya, kemudian baru si produsen tersebut akan mengaturnya, mengatur pembeliannya, kemudian pengirimannya berapa, jadi totalnya berapa. Nah nanti akan kita packing, kita kirim ke pengirimannya dari kalau selaku dari produsen tersebut ya, barulah nanti si consumer akan menerima pada saat sudah dikirim sesuai dengan harinya berapa, seperti itu. Karakteristik yang berikutnya adalah pendekatan klien atau server, sering digunakan di mana diambil asumsi kliennya adalah consumer, menggunakan sistem yang minimal berbasis web diletakkan di sisi server ya. Nah, kita sebagai di sini misalkan kita sebagai pembeli ya, kita adalah klien ya. Nah, ini konsumen, kliennya adalah konsumen ya. Nah, menggunakan sistem yang ada di e-commerce kita, misalkan di website. Nah ini nanti di sisi servernya ya, kita membuat permohonan atau on demand tadi itu bisa kita sebagai klien ya. Nanti
di servernya, di produsennya itu akan muncul baru direspon tadi ya. Yang berikutnya, transaksinya sederhana dan tidak terlalu sering terjadi. Nah, kalau karakteristik B2C seperti itu ya, sederhana dan tidak terlalu sering. Nilai transaksi yang terjadi relatif kecil karena dari perusahaan langsung ke consumer itu terkadang seperti itu ya, relatif kecil ya, karena barang-barang yang berupa sudah lebih ke mengerucut yang tidak dalam partai besar kalau B2C ini ya. Untuk strategi pada B2C pada e-commerce ini, beberapa sasaran yang harus dicapai setelah memahami bisnis B2C diantaranya adalah kebanyakan produksi dan jasa menjadi tersedia untuk pengiriman digital. Karena produksinya sudah banyak ya, jadi nanti menjadi tersedia banyak ya, tidak kurang ya untuk pengiriman digitalnya. Konsumen mengatasi keengganannya berbelanja menggunakan web. Nah, ini strategi ya. Konsumen ini mengatasinya adalah keengganannya berbelanja menggunakan web itu sebab bagaimana cara agar mereka lebih familiar ke berbelanja menggunakan web. Itu strategi yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kecepatan komunikasi yang tinggi telah membuat pengiriman produk digital mudah. Nah, ini ya. Pada saat apalagi zaman sekarang ya, itu ada ya pengiriman yang dari pagi kita order kemudian sore nanti malam itu sudah sampai, itu ada ya. Nah, ini sesuai dengan perkembangan zaman tentunya, produk digital ya. Berikutnya adalah ketakutan terhadap pencurian informasi seperti info kartu kredit telah digantikan dengan kepercayaan yang besar bahwa informasi kreditnya akan dijaga dengan aman. Salah satu yang kita tahu di sini adalah sekarang ada sistem COD. Nah, itu sebuah strategi ya, strategi yang sangat jitu kalau saya rasa itu. Jadi dulu orang kan harus menggunakan kartu kredit misalkan. Nah, itu kan takut terhadap pencurian informasi maupun pembajakan ya. Tapi kepercayaan itu harus kita bangun bagaimana agar cara ketakutan tersebut bisa tidak menjadi sebuah masalah. Nah, itu strateginya bagaimana? Nah, salah satunya adalah solusinya adalah sistem COD seperti itu ya, ataupun dengan pihak ketiga kemudian melalui transfer misalkan. Nah, itu tapi dengan catatan ada pihak ketiga, aman pasti ya. Seperti kalian misalkan sering berbelanja online itu saya rasa sering ya, ada ya, bukan walaupun tidak sering, pernah ya kalau teman-teman semua itu melakukan transaksi pembelian online. Untuk perkembangan B2C sendiri, pada awalnya internet belum menyediakan layanan untuk bertransaksi konsumen. Ini pada zaman dulu ya. Nah, banyak usaha dilakukan tetapi tidak berhasil karena terkadang segi kepercayaannya juga tentunya ya yang menjadi sebuah kendala. Nah, kalau untuk sekarang karena dengan menggunakan internet, perkembangan zaman itu pasti lebih kepercayaannya meningkat. Walaupun itu dulu sempat menjadi sebuah masalah ya, apakah nanti akan dikirim, apakah nanti barangnya sesuai. Nah, itu yang menjadi menurunnya kepercayaan pada awal kita menggunakan internet sebagai layanan ya, bertransaksi pada jual beli online. Pada tahun 84 diciptakan sistem transaksi perbankan secara online oleh AT dan T, tetapi tidak berhasil dikarenakan infrastrukturnya belum memadai. Nah, ini cikal bakal dulu awalnya ya. Kemudian pada tahun 2000 diperkenalkan sistem situs belanja online yang bernama Amazon. Nah, ini adalah awal, dia adalah situs paling pertama dikenalkan situs belanja online. Saya rasa sampai sekarang Amazon.com itu sudah masih berkembang ya, sudah besar dia. Setelah saat itu mulai banyak permunculan situs-situs transaksi online yang mengusung prinsip B2C atau dari pebisnis langsung ke consumer. Nah, itu sekarang itu banyak sekali ya, ribuan bahkan jutaan mungkin ya situs online yang dengan mengusung prinsip B2C itu. Karena kita tahu akan
mengenai perkembangan di internet ini, mungkin orang awam yang awalnya itu tidak paham kemudian belajar dan akhirnya diputuskan untuk membuka e-commerce, bisnis e-commerce itu menggunakan internet. Nah, salah satunya mungkin beberapanya ya, bukan salah satunya, itu banyak yang juga yang mengusung prinsip B2C tadi. Untuk aktivitas B2C itu kita langkahnya ya, bukan langkah, ini adalah sebuah urutan promosi. Nah, kita promosi ini adalah kita promosi ke consumer ya, atau konsumen dengan cara apa? Misalkan kita menggunakan website ya, nanti kita membuat katalog di websitenya. Nah, promosi ya, kita promosikan dengan barangnya itu kita berikan sebuah deskripsi, misalkan produk A ini adalah gini kelebihannya dan lain sebagainya, kemudian diberikan juga harga ataupun diskon. Itu adalah sebuah promosi. Aktivitas dari B2C yang pertama adalah promosi ya. Yang berikutnya ordering. Nah, kalau si consumer tadi sudah melihat promosi kemudian tertarik, akhirnya mereka akan order ya, ordering. Setelah order kemudian fix order ya, sudah mengetahui biayanya, harganya berapa, kemudian biaya pengirimannya berapa, kemudian barulah delivery, pengiriman ya, kita packing dari si produsen tersebut, kita kirim ke consumer yang mengorder tadi. Kemudian after sales service ini adalah fasilitas untuk pengirimannya ya, nanti akan dikirim oleh jasa pengiriman sampai ke pembelinya. Itu adalah aktivitas daripada B2C. Ini kalau penjelasannya ya, lebih detailnya ini saya materi ini sudah lama ya. Nah, ini 2004 ini rata-rata untuk iklan internet sampai sebesar 8%. Ini nggak tahu, silahkan nanti bisa dicari ya, atau bisa dicari informasinya untuk tahun 2004 sekarang ini iklan internet itu sampai berapa persen sih. Saya rasa sudah sangat meningkat ya, karena sekarang serba internet. Nah, formatnya ada banner, button, rich media, banner, flash dan lain sebagainya ya. Nah, ini untuk interaktif, memegang kendali ya, lebih fokus, berbasis komunitas. User bisa langsung memberikan komentar atau diskusi di situ ya, kalau ada komunitasnya. Akan tetapi di dalam sini juga ada kerugiannya, masih kalah aktif dengan banner besar di koran, yang kalau saya rasa sekarang tidak menjadi sebuah kerugian sih ya, karena koran hampir sempat ditinggalkan ya, lebih ke digital kalau promosi itu, user yang tidak bisa dikendalikan. Nah, ini kerugiannya daripada promosinya. Kalau ordering sendiri bagaimana? Ada 3C ya, ini ada content oriented situs universitas, ada commerce oriented Amazon seperti contohnya ya, sekarang banyak, tidak hanya Amazon saja. Kemudian community oriented, ada Kaskus ya, ini ada komunitasnya, dia menggunakan Kaskus as ya. Situs dengan tipe commerce oriented menyediakan layanan lengkap, mulai dari akses database produk, pemesanan sampai pengiriman, seperti yang sering kalian lihat misalnya di toko oranye, toko hijau dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah delivery, pengiriman melalui internet, software misalkan ya, e-book, multimedia itu melakukan by internet. Kalau secara fisik itu banyak ya, barang sekarang, barang elektronik, barang semua ya, fashion dan lain sebagainya itu secara fisik ya. After sales ini adalah melalui email, internet, messenger, bulletin, form. Nah, ini ada beberapa fitur ya, menggunakan berbagai teknologi, CRM, data mining tool, sistem terintegrasi yang berbasis pelanggan. Berdasarkan survei yang dilakukan, 90% pelanggan lebih menyukai pelayanan berbasis web daripada pelayanan berbasis telepon ya, karena kalau telepon ribet untuk penjelasannya. Kemudian sekarang itu lebih ke berbasis web ya, mudah ya, untuk interaksi antara penjual dan pemberi bisa dilakukan di situ. Bisnis proses B2C, bisnis proses B2C menjelaskan dasar-dasar dari kerangka kerja sebuah bisnis. 2W 1H. Nah, yang pertama adalah
who. Nah, ini 2W ya. W yang pertama itu adalah who. Ini segmentasi pasarnya untuk siapa? Untuk siapa saja ya. Nah, yang akan pangsa pasar kita. Sebagai pebisnis kita harus memikirkan hal tersebut ya. Apa namanya? Sasarannya itu kemana? Ke siapa? Kemudian layanan produk yang ditawarkan. Apalah what ya. Nah, jadi apa produk yang ditawarkan? Ini bisnis prosesnya ya. Kemudian bagaimana cara kerjanya, ini how. Jadi ada 2W 1H. Ini adalah yang H-nya adalah how. Bagaimana cara kerjanya pada saat kita memasarkan atau kita berbisnis proses di B2C tersebut. Nah, contohnya bisnis proses e-buy. Siapapun ya, kalau di e-buy ini siapapun boleh bisa mengakses, bisa membeli produk apapun. Nah, produknya banyak ya misalkan ya. Kemudian how, pertukaran barang dengan cara lelang misalkan, atau nilai bisnis, atau secara jual beli tidak melalui pertukaran, misalkan jual beli ya, ada prosesnya. Nilai bisnisnya, efisiensi, kelebihannya, harga yang murah dan pilihan yang beragam. Kalau di secara online semua orang tahu ya kalau seperti itu ya. Dibanding dengan konvensional, saya rasa harganya lebih murah. Yang berikutnya adalah tantangan utama B2C. Nah, ini perlu kita ketahui ya sebelum kita menjadi sebuah pebisnis yang prinsipnya menggunakan B2C, itu ada tantangannya pasti ya. Nah, ini adalah contoh daripada tantangan yang utama. Membutuhkan OS atau aplikasi khusus misalkan di PC ya, atau bahkan kalau sekarang itu sudah semakin maju ya, kita bisa menggunakan smartphone saja, bisa kita gunakan sebagai bisnis e-commerce tadi ya. Membangun privasi dan kepercayaan konsumen ini yang menjadi sebuah tantangan paling menurut saya penting ya. Kenapa? Karena membangun privasi dan kepercayaan ke konsumen itu tidak semudah ya, tidak semudah proses lain ya. Agar bagaimana mereka sebagai konsumen itu bisa percaya pada produk kita, percaya dengan transaksi kita, percaya dengan barang kita. Nah, itu ya yang perlu dipikirkan. Yang berikutnya adalah menciptakan ketergantungan dan loyalitas. Jadi bagaimana cara agar si konsumen tersebut merasa ketergantungan dengan website kita atau e-commerce kita, dan mempunyai loyalitas. Nah, seperti itu ya. Bentar. Yang berikutnya adalah kelengkapan, keragaman, dan ketersediaan barang dan jasa. Nah, ini juga harus kita pikirkan kan, karena kalau kita hanya spesialis menjual satu barang saja, mungkin ketertarikannya kurang ya. Harus kita lengkap, misalkan kita berjenis menjual sebuah elektronik, itu ada beberapa keragaman ya. Misalkan ada HP, kemudian ada televisi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan juga ya. Itu akan menentukan kemajuan daripada bisnis kita. Oke, itu adalah tantangan utama daripada B2C. Yang berikutnya adalah pelayanan B2C. Yang pertama, memuat contoh produk yang dijual beserta informasi-informasi. Jadi kalau kita memberikan layanan mengenai produk, itu diusahakan ada informasinya atau deskripsinya. Itu akan menjadi sebuah nilai plus ya, tentunya akan sebagai konsumen itu akan merasa puas. Semuanya sudah ada keterangannya, misalkan seperti itu. Sebentar. Kemudian yang kedua adalah melakukan transaksi penjualan barang. Tentu ya, kita melakukan penjualan barang di pelayanan B2C ini. Bentar, tak lihat dulu.
Yang berikutnya melakukan transaksi pembayaran barang. Nah, setelah menjual arah pembayaran ada pengiriman ya, seperti tadi prosesnya. Kemudian membuat berita-berita terbaru tentang produk ya, misalkan produknya itu seperti yang tadi saya katakan, itu harus ada deskripsinya ya, ada keterangan informasinya. Agar apa? Agar lebih konsumen ini tahu jelas ya bahwa produk ini seperti ini, harganya sekian dan lainnya. Seperti itu ya. Kemudian menginformasikan lokasi penjualan dan layanan ini juga menjadi sebuah pelayanan ya. Lebih ke kepercayaan nantinya. Nah, lokasi kita itu di mana sih? Jangan kita punya website e-commerce akan tetapi mereka tidak tahu lokasi kita itu di mana. Itu nanti akan membuat orang kepercayaannya berkurang. Kemudian memberikan servis secara lengkap ya, ini pasti ya. Di sini dalam servis ini banyak ya, misalkan pelayanan yang memuaskan, kemudian ada yang mengenai ada komplain itu kita respon secara cepat misalkan. Nah, seperti itu menjadi sebuah salah satu pelayanan ya, secara lengkap misalkan. Oke, itu adalah pelayanan dari B2C. Nah, untuk produk B2C sendiri ada beberapa macam ya. Produk B2C di sini ada yang digital dan fisik ya. Digital ini banyak ya, ada software, lagu, album, film, program komputer, update dan jasanya. Nah, di situ adalah yang berbentuk produk digital. Kemudian untuk produk fisiknya banyak ya, saya rasa paham juga harusnya. Dan di situ penjual dapat membuat melalui internet, namun pengiriman harus diatur secara fisik, secara manual ya. Seperti langkahnya seperti tadi ya, order, kemudian ada delivery, baru dikirimkan ke pelanggan atau konsumen. Nah, kunci perbedaan antara produk digital dan fisik ini bahwa produk digital dapat dikonsumsi segera mungkin, karena kalau kita membeli kemudian langsung dikirim langsung sampai. Nah, bedanya dengan fisik itu menunggu ya, ada yang 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan sampai seminggu itu ada ya. Nah, itu perbedaannya seperti itu kalau di produk B2C ini. Untuk klasifikasi B2C ini secara umum ya, tipe-tipe B2C terbagi menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama adalah auction store, online store, kemudian ada online service, outdoor service. Yang auction store dulu, di mana layanan ini adalah tempat untuk memberikan pelayanan dalam bidang perdagangan. Ini auction ya, tempat untuk memberikan pelayanan. Misalnya untuk pengiklanan produk perusahaan dan cara pembayaran dan sebagainya. Sehingga dapat kita ketahui menggunakan layanan kita dapat memaksimalkan keuntungan yang ingin kita capai karena penawaran yang sangat banyak dari berbagai negara. Contohnya ebay.com, Swindly dan lain sebagainya. Nah, itu ya, itu adalah klasifikasi. Oke. Di sini ada contohnya ya. Nanti bisa kalian googling dari ebay itu seperti apa, Swindly itu seperti apa. Ini contoh-contohnya Swindly ya. Ini adalah ebay. Yang berikutnya online store. Layanan ini tempat untuk menjual membeli secara digital dengan memilih, memesan barang lewat internet tanpa harus bertatap muka dengan penjual secara langsung ya. Misalkan Amazon, toko hijau, toko oranye dan lain sebagainya. Yang sering kalian gunakan ya. Contohnya kalau di Amazon seperti ini. Tokopedia, ada Shopee ya. Kemudian online service, layanan ini tempat untuk meminta informasi dan servis lain dari perusahaan dengan cepat dan mudah, atau dapat melakukan proses jual beli, misalnya jasa tiket perjalanan, jasa servis dan lain sebagainya ya. Ada Motif, Air Asia dan lain sebagainya. Itu adalah masuk ke klasifikasi B2C jenis online service ya. Misalkan kita mau membeli tiket ya, nah, itu tidak kita harus datang langsung kemudian membeli kemudian menunggu ya. Kita bisa online ya. Online ini
masuk ke kategori online service ya. Kita membeli secara online, baru nanti pada saat check in di bandara kita memberikan apa yang sudah kita order tadi ya, misalkan berupa barcode, misalkan ini barcode saya untuk tiket saya misalkan. Nah, seperti itu ya contohnya. Ini contoh dari Wotif, Air Asia, Megaplex. Klasifikasi yang keempat adalah outdoor service ya, yang terakhir layanan yang menyediakan fasilitas untuk penjualan produk dan jasa di luar klasifikasi yang sudah diberikan sebelumnya. Contohnya ada di Kaskus ya, mungkin dari teman-teman sudah pernah yang berbelanja di Kaskus ya. Ini menyediakan fasilitas untuk penjualan produk ya, atau jasa di luar klasifikasi yang diberikan sebelumnya. Oke, cukup ya. Terima kasih untuk hari ini. Saya rasa cukup mengenai bisnis to consumer atau B2C ya. Silakan nanti kalau ada yang ditanyakan, ditanyakan di kolom komentar maupun di grup kita ya, di forum kita ya. Cukup ya untuk hari ini. Saya rasa sudah panjang lebar saya jelaskan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti untuk perkuliahan hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa absensi, kemudian materi bisa kalian akses di Zakat dan Classroom. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali.